Selamat siang, selamat datang di Pesanggerahan Langanarjo, Mbak. Siang, Hari ini kita kedatangan banyak wartawan ini ceritanya yang datang ke sini mau mengeksplor terkait tempat ini sebagai cagar budaya. Kita akan wawancara satu-satu nih ya. Monggo Mbak, silakan diperkenalkan dulu nama dan dari wartawan saya apa. Ade, wartawan dari Jateng Pos. Ya, lalu kemudian datang ke sini akan mengeksplor apa ini ceritanya bagaimana. Mungkin sudah lama tidak menulis lagi. Dulu pernah sih saya menulis tentang Langanarjo, tapi hanya event. Sekarang ini mungkin saya lebih agak tertarik dengan yang spesial-spesial yang ada di Langanarjo, seperti pohon sulastri sama air belerang. Ya, baik. Lalu kesan-kesan Anda di Pesanggerahan apa? Sekarang bersih. Ya, gitu. Nggih, Ya. sekarang bersih Belum dulu. agak bersih ya. Nggih, dulu. Walaupun bocor di mana-mana ya. Iya, yang masih bocor. Ya, ya. Tapi sekarang lebih bersih. Oke, terima kasih. Selamat selamat siang, Pak. Dari mana ini? Tolong diperkenalkan. Saya Iwan Kaul dari Jawa Pos Radar Solo, Bapak. Oke. Lalu kesan-kesan panjenengan apa selama memasuki Pesanggerahan Langanarjo sebagai wartawan, apa yang akan ditulis? Kesan-kesannya seperti kembali ke masa lalu. Ngaten nggih. Iya. Sip. Lalu Masih kemudian ada peninggalan-peninggalan seperti tempat bersamadinya PP10. Terus ada pemandiannya. Yang akan saya tulis apa ya? Mungkin karena tempatnya ya butuh dipoles lah tempatnya. ya, ya, ya. Sangat disayangkan sekali jika tempat sebagus ini dan sebersejarah ini itu terbengkalai. Baik. Jangan sampai seperti Keraton Kartasura. Baik, terima kasih Pak Kawul. Halo. Selamat siang. Bagaimana kesan-kesan panjenengan? Diperkenalkan dulu nama dan dari majalah apa? Halo, aku Givi dari liputan6.com. Jadi tadi udah lihat-lihat ke dalam tuh sebenarnya banyak hal sih yang mau ditulis, termasuk tadi kan masih ada kayak tempat tidur gitu. Jadi itu kayak menarik untuk diulas sih, sama beberapa aset sih udah siap kutulis. Oh ya, tadi sampai ke belakang ya. Sudah lihat pohon sulastri belum? Belum. Oh belum ya, nanti bisa dilihat. Terus kesan-kesannya apa nih? Kesan-kesannya seneng sih, kan biasa tinggal di kota terus datang ke tempat-tempat yang bersejarah gini kayaknya senang aja mengeksplor masa lalu. Ya oke, baik. Terima kasih ya. Ya. Selamat siang Pak, tolong diperkenalkan nama dan dari media apa ini? Saya Nanang dari Jurnal Harian Kota. Kesan saya sebetulnya kalau melihat di Pesanggerahan Langanarjo yang sudah luas diketahui itu adalah peninggalan Pakubono ke-10. Saya prihatin kalau dari setelah masuk ke dalam tempat-tempat yang memang di situ itu ada sejumlah barang peninggalan beliau, kemudian tempat meditasi dan lain sebagainya itu, saya pikir ini mesti ada kepedulian, harus ada tindakan ekstrim untuk dibenahi sehingga nilai daripada sejarah itu tidak hilang begitu saja. Karena kalau tidak ada secara ekstrim untuk dilakukan pembenahan, kita khawatir ini juga akan mencabut akar dari perjalanan sejarah bangsa ini. Ini yang perlu diperhatikan, mungkin itu saja. Oh, baik, terima kasih. Ini ada pengacara juga ini yang datang ikut saya wawancara. Bagaimana kesan-kesan Pak setelah mendatangi Pesanggerahan? Iya, terima kasih. Perkenalkan dulu namanya. Saya Hendra, tim pengacara dari Dr. Kusuma Putra SHMAN Partners. Kesan saya datang ke tempat ini adalah memberikan keterangan ya. Jadi dari suasananya, kemudian dari semua susunan tempatnya yang bernilai sejarah yang sangat luar biasa, memberikan sebuah pelajaran juga tentang bagaimana dahulu para raja mencari bermeditasi, kemudian juga dilanjutkan dengan para pengunjung yang datang juga untuk mencari keterangan. Memang
memang luar biasa dan hanya disayangkan memang tempatnya butuh lebih perhatian khusus dari pemerintah karena ada beberapa spot tempat-tempat yang memang butuh perbaikan, butuh diperbaiki, bocor-bocor di mana-mana. Nah itu sayang sekali. Tapi pada dasarnya tempatnya sangat menarik sekali dan bagus sekali. Terima kasih Pak. Ya, ini juga ada Pak Kusumo nih dari Forum Budaya Mataram juga ikut datang ke Pesanggerahan. Bagaimana Pak Kusumo, apa kabar? Kesan-kesannya tadi di Pesanggerahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. BRM Kusuma Putra SHMH. Saya pada sore hari ini berkunjung di Pesanggerahan Langenarjo. Dan ketika saya melihat, seakan saya kembali kepada masa lalu. Dan pesan saya terutama kepada pemerintah untuk bisa memberikan perhatian khusus kepada Pesanggerahan Langenarjo ini, karena Pesanggerahan Langenarjo ini merupakan cagar budaya yang harus mendapat perhatian dan pelestarian daripada pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dan bila kita melihat sangat miris sekali tadi, di mana-mana banyak yang bocor dan ada beberapa bangunan juga yang rusak seperti tembok itu sampai roboh. Oleh karena itu saya mewakili dari Yayasan Forum Budaya Mataram meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan revitalisasi dan pembangunan agar Langenarjo ini bisa menjadi tempat yang bersih, lalu juga menjadi indah, dan bangunan-bangunan yang rusak segera dilakukan perbaikan di semua sisi. Tadi ada di pendopo depan, lalu juga ada di dalam Ageng dan juga di dalam Pungkuran. Lalu semuanya bocor dan itu nanti pasti ke depan apabila didiamkan dan dibiarkan, maka bangunan ini lama-lama akan bisa roboh. Dan oleh karena itu saat ini juga kita melihat juga di di bangsal Pantinoto juga kita melihat juga banyak sekali bangunan yang sudah rusak dan bocor. Karena saat ini musim hujan, maka kami meminta sekali lagi kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BPCB dan pemerintah pusat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa melakukan sidak ke sini dan segera melakukan pembangunan dan segera melakukan perbaikan secara total tempat ini, sehingga tempat ini bisa menjadi destinasi wisata, baik wisata sejarah maupun menjadi wisata religi, yang tempat ini juga dipakai untuk tempat banyak sekali untuk dilakukan tempat ritual bagi penganut aliran Jawa. Oleh karena itu kami minta sekali lagi bahwa perhatian pemerintah supaya fokus tempat ini, dan kami minta kepada pemerintah jangan pernah hitung-hitungan biaya dalam pelestarian cagar budaya. Karena apa? Karena cagar budaya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Kusumo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.